Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saudara-saudaraku, masyarakat Binjai dimanapun berada, sebentar lagi kita akan pilkada. Dalam konteks itu, saya ingin menyampaikan pesan dan himbauan kepada kita semua. Mudah-mudahan menjadi sesuatu yang terbaik bagi kita di kota Binjai dan dimanapun berada. Yang pertama harus kita pahami bahwa sesungguhnya mengangkat pemimpin atau kepemimpinan itu adalah satu kewajiban. Dan kewajiban itu bukanlah kewajiban yang didasarkan kepada pemikiran, tapi merupakan kewajiban syar'i. Karena itu kita bisa memahami ada hadis riwayat Abu Daud yang menegaskan kalau ada 3 orang melakukan perjalanan, maka seorang di antara mereka harus diangkat menjadi pemimpin. Imam Al-Ghazali, seorang ulama besar dunia yang wafat tahun 1111 Masehi, menegaskan yang maksudnya lebih kurang adalah bahwa pemimpin atau kepemimpinan itu penting bagi kebaikan kehidupan dunia, dan kebaikan kehidupan dunia itu penting bagi kebaikan agama, dan kebaikan agama itu penting bagi keselamatan kehidupan di dunia dan juga keselamatan kehidupan di akhirat. Karena itu jangan ada di antara kita yang menganggap enteng masalah mengangkat pemimpin atau kepemimpinan ini. Menganggap enteng dan melecehkan masalah ini sesungguhnya adalah dosa dan bisa dianggap sebagai pengkhianatan terhadap ajaran agama. Karena itu saudara-saudaraku, pemimpin yang harus kita pilih itu, jika kita rujuk kepada Al-Quran, pada hadis, kepada ajaran-ajaran Islam, paling tidak kita harus memperhatikan hal-hal berikut. Yang pertama itu bisa kita rujuk dari Al-Quran, surah Al-Qasas ayat 26 dan surah Al-Baqarah ayat 247. Ayat ini jika kita pahami dengan baik, maka kriteria pertama yang harus kita perhatikan dari pemimpin yang akan kita pilih itu adalah al-qawiyyu, artinya adalah kuat. Kuat dia secara fisik sehat, kuat dia secara mental, kuat kepribadiannya. Karena itu tidak heran kalau seandainya di dalam sejarahnya ketika Abu Dzar Al-Ghifari, salah seorang sahabat Rasulullah, meminta jabatan, Rasulullah tidak mau memberikan kepadanya meskipun dia seorang yang saleh, seorang yang baik, tetapi Rasulullah melihatnya sebagai seorang yang lemah kepribadiannya, lemah mental kepemimpinannya. Dan karena itu juga hadirin sekalian, kita bisa memahami kenapa ada hadis Al-Bukhari yang menegaskan bahwa la yufliha qaumun wallau amrahum imra'atan, yaitu penegasan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam agar kepemimpinan itu lebih diutamakan kepada laki-laki yang memiliki kekuatan fisik dan mental. Kemudian yang berikutnya, pemimpin yang harus kita pilih itu adalah pemimpin
yang memiliki ilmu pengetahuan yang luas dalam masalah masyarakat dan kepemimpinannya. Karena itu kita bisa melihat di dalam sejarah misalnya bahwa Nabi Sulaiman alaihi salam yang di barat dikenal dengan King Solomon, atau Nabi Daud alaihi salam yang di barat juga dikenal dengan King David. Keduanya mereka adalah nabi sekaligus juga adalah raja. Nabi Sulaiman memang dipersiapkan dengan ilmu pengetahuan yang luas, yaitu karena ilmunya yang luas dan bimbingan dari Allah Subhanahu wa taala, dia tidak saja sukses memimpin manusia, tetapi juga memimpin hewan dan bahkan jin. Karena itu merupakan sesuatu pelanggaran kalau seandainya kita memilih seorang pemimpin yang tidak memiliki ilmu pengetahuan yang cukup, apalagi dipaksakan untuk menjadi seorang pemimpin. Yang berikutnya adalah bahwa seorang pemimpin yang akan kita pilih itu mestilah pemimpin yang memiliki track record yang baik. Hal ini misalnya bisa kita rujuk di dalam surah Al-Baqarah ayat 124, ketika Nabi Ibrahim alaihissalam akan diangkat oleh Allah menjadi imam pemimpin. Kata Allah, a'udzubillahi minasyaitonir rajim, qala inni ja'iluka lin-nasi imama qala wa min dzurriyyati qala la yanalu ahdiz zalimin. Di dalam ayat ini Allah menegaskan bahwa sesungguhnya orang yang zalim tidak diangkat menjadi pemimpin. Zalim itu dia melakukan berbagai hal yang diharamkan, licik, pengkhianatan, pelecehan, dan lain-lain sebagainya. Zalim itu juga adalah lawan daripada adil, yaitu kezaliman adalah menempatkan sesuatu bukan pada tempatnya. Orang yang tidak kuat secara fisik dan mental kepribadian, yang tidak memiliki ilmu pengetahuan yang cukup untuk menjadi seorang pemimpin, kemudian kita pilih menjadi pemimpin, itu juga adalah kezaliman. Kemudian daripada itu, seorang pemimpin yang akan kita pilih itu dengan merujuk kepada surah Al-Maidah ayat 57 adalah mereka-mereka yang tidak suka mengolok-olok agama, apalagi memusuhi agama. Baik dia orang yang kita pilih itu yang suka mengolok-olok, atau yang mendukung yang akan kita pilih itu orang-orang yang mengolok-olok agama, mempermainkan agama, memusuhi agama, maka merupakan kewajiban bagi kita untuk menghindari dan menjauhinya, menjadikannya sebagai seorang pemimpin. Hadirin masyarakat Binjai dimanapun berada, kemudian daripada itu tentunya di dalam surah Al-Qasas ayat 26 juga ditegaskan bahwa seorang pemimpin yang akan kita pilih itu haruslah orang yang amin, yang bisa dipercaya. Tentunya juga adalah mereka-mereka yang bisa mengikuti sifat-sifat Nabi, siddiq, benar dalam ucapan dan perkataannya, amanah, bisa dipercaya, tabligh, inspiratif, dan juga saling menyampaikan kebaikan, patonah juga, cerdik, pandai. Di samping itu juga pemimpin yang akan kita pilih itu mestilah mereka-mereka yang memiliki ijtihad, memiliki visi dan misi yang terbaik membangun masyarakat Binjai, baik ekonomi, hukum, sosial, agama. Samping juga adalah memiliki daya jihad yang kuat, yaitu kemauan untuk merealisasikan
visi misi tersebut secara maksimal tanpa mengenal lelah. Dan juga mereka-mereka pribadi yang memiliki mujahadah, kemampuan mengendalikan diri, sabar, kemudian giat, rajin, tekun, dan lain-lain sebagainya. Karena itu hadirin sekalian, mari kita pastikan 3 hal berikut yang perlu untuk kita perhatikan dalam pilkada ini. Pertama, harus kita memilih pemimpin yang benar-benar orang yang dekat kepada Allah Subhanahu wa taala, sekaligus juga dekat kepada orang-orang yang baik, bukan kepada orang-orang yang tidak baik. Kemudian kita pastikan bahwa pemimpin yang kita pilih itu adalah mereka-mereka yang memenuhi kriteria-kriteria yang kita sebutkan, atau paling tidak mendekati kriteria-kriteria tersebut. Kemudian yang ketiga, mari sama-sama kita semua berdoa secara bersama-sama, berjamaah kita, untuk memastikan pemimpin yang terbaik yang dipilih di Binjai ini untuk membawa Binjai ini kepada masyarakat yang hukumnya baik, agamanya baik, religius, kemudian maju bersaing dengan daerah-daerah lain. Mudah-mudahan pesan dan himbauan ini ada manfaatnya untuk kita semua dalam rangka menjadikan Binjai menjadi yang terbaik di Sumatera Utara atau bahkan di Indonesia. Amin ya rabbal alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.